Pernahkah kamu masuk ke sebuah ruangan yang begitu hening, hingga keheningan itu sendiri terasa menusuk telinga dan pikiranmu? Ini adalah paradoks yang membingungkan. Mengapa ketiadaan suara justru bisa menjadi begitu, berisik, dan membuat kita merasa tidak nyaman? Fenomena ini bukan sekadar perasaan aneh, melainkan respons kompleks dari otak dan tubuh kita yang menarik untuk dibedah secara ilmiah. Pada dasarnya, otak manusia tidak dirancang untuk menghadapi keheningan total. Ia selalu mencari stimulus. Ketika tidak ada suara eksternal, otak akan berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan caranya sendiri. Ini adalah bentuk deprivasi sensorik, auditori, di mana ketiadaan input membuat sistem pendengaran kita menjadi sangat sensitif. Salah satu hal pertama yang mulai kamu dengar dalam keheningan ekstrim adalah suara-suara dari dalam tubuhmu sendiri. Detak jantungmu yang berirama, aliran darah yang mendesir di pembuluh darah, atau bahkan suara pencernaan di perutmu, semuanya menjadi lebih jelas. Sensasi ini seringkali mengejutkan karena kita jarang menyadarinya dalam kehidupan sehari-hari yang penuh hiruk-pikuk. Fenomena umum lainnya adalah tinnitus, yaitu sensasi telinga berdenging atau berdengung tanpa adanya sumber suara eksternal. Dalam lingkungan yang bising, tinnitus mungkin tidak terlalu terasa, namun dalam keheningan, ia bisa menjadi sangat dominan dan mengganggu. Ini bukan berarti kamu tiba-tiba mengidap tinnitus, melainkan otakmu menjadi lebih peka terhadap noise internal yang selalu ada. Secara psikologis, keheningan total bisa memicu kecemasan dan ketidaknyamanan. Tanpa distraksi suara dari luar, pikiran kita cenderung melayang dan berfokus pada kekhawatiran atau pikiran yang belum terselesaikan. Otak mulai menciptakan narasi internalnya sendiri, yang bisa terasa seperti suara, dalam bentuk monolog atau dialog batin yang intens. Para ilmuwan telah menemukan bahwa dalam keheningan, area otak yang disebut Default Mode Network, DMN, menjadi sangat aktif. DMN ini bertanggung jawab untuk mind wandering, atau lamunan, introspeksi, dan memproses informasi internal. Jadi, saat tidak ada input eksternal, otak kita justru bekerja keras untuk memproses diri sendiri dan lingkungan internal. Keheningan ekstrim juga bisa meningkatkan sensitivitas indera lainnya. Misalnya, penglihatanmu mungkin menjadi lebih tajam, atau kamu lebih peka terhadap sentuhan dan bau. Ini adalah upaya otak untuk mengkompensasi kurangnya input auditori dengan meningkatkan fokus pada indera yang tersisa, membuat pengalaman sensorik menjadi lebih intens secara keseluruhan. Salah satu contoh paling ekstrim dari pengalaman keheningan, berisik, adalah di ruangan anechoik. Ruangan ini dirancang untuk menyerap semua suara dan menciptakan keheningan mendekati absolut. Orang yang masuk ke dalamnya seringkali melaporkan mendengar suara jantung mereka sendiri, darah mengalir, atau bahkan merasakan tekanan di telinga dan mengalami disorientasi. Beberapa orang bahkan tidak bisa bertahan lebih dari beberapa menit di dalam ruangan anechoik karena ketidaknyamanan fisik dan psikologis yang ditimbulkan. Ini menunjukkan betapa fundamentalnya suara bagi orientasi dan kesejahteraan kita. Otak kita membutuhkan noise, latar belakang untuk berfungsi secara normal dan merasa aman di lingkungannya. Dari sudut pandang evolusi, manusia tidak pernah hidup dalam keheningan total. Nenek moyang kita selalu dikelilingi oleh suara alam, desiran angin, gemericik air, kicauan burung, atau suara langkah hewan. Suara-suara ini adalah bagian dari sistem peringatan dini dan orientasi lingkungan yang esensial untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, keheningan yang ekstrim bisa diinterpretasikan oleh otak sebagai sinyal bahaya atau sesuatu yang tidak wajar. Insting primal kita mungkin merasakan bahwa ada yang salah ketika tidak ada suara sama sekali. Ini bisa memicu respons, fight or flight, yang halus, meningkatkan kewaspadaan dan kecemasan. Dalam kehidupan modern yang serba bising, kita terbiasa dengan stimulasi auditori yang konstan. Dari lalu lintas kota hingga notifikasi ponsel, telinga kita jarang beristirahat. Ketika tiba-tiba dihadapkan pada keheningan, transisi ini bisa terasa sangat drastis dan membingungkan bagi sistem saraf kita yang terbiasa dengan input terus-menerus. Kurangnya distraksi suara juga memaksa kita untuk menghadapi diri sendiri. Semua pikiran, emosi, dan masalah yang biasanya tertutup oleh kebisingan eksternal kini muncul ke permukaan. Bagi sebagian orang, ini bisa menjadi pengalaman yang menenangkan, namun bagi yang lain, justru bisa terasa sangat menakutkan dan melelahkan. Kondisi seperti insomnia sering diperparah oleh keheningan. Di malam hari, ketika lingkungan menjadi sunyi, suara-suara internal tubuh dan pikiran yang bergejolak menjadi lebih dominan. Ini bisa membuat seseorang sulit untuk rileks dan tertidur, karena otak terus-menerus mencari dan memproses kebisingan internalnya. Namun, penting untuk membedakan antara keheningan total yang ekstrim dan quiet time yang bermanfaat. Keheningan yang tidak ekstrim,
seperti berada di ruangan yang tenang atau alam yang damai, justru bisa sangat menenangkan dan membantu konsentrasi. Ini memberikan otak kesempatan untuk beristirahat tanpa harus menghadapi kekosongan yang menakutkan. Penelitian menunjukkan bahwa paparan terhadap kebisingan yang terlalu banyak dapat merusak kesehatan, namun keheningan yang terkontrol juga memiliki manfaat. Misalnya, beberapa bentuk terapi melibatkan keheningan untuk membantu pasien fokus pada pikiran dan perasaan mereka. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan yang tepat. Otak kita juga memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Jika seseorang terpapar keheningan secara bertahap dan dalam dosis yang tepat, otak bisa belajar untuk menyesuaikan diri. Sensitivitas terhadap suara internal mungkin tetap ada, namun tingkat kecemasan atau ketidaknyamanan bisa berkurang seiring waktu. Menciptakan lingkungan yang cukup tenang tanpa harus mencapai keheningan absolut bisa menjadi solusi. Misalnya, menggunakan white noise atau suara alam yang menenangkan bisa membantu mengisi kekosongan auditori tanpa mengganggu. Ini memberikan otak stimulus yang dibutuhkan tanpa memicu respons panik terhadap keheningan total. Jadi, jika kamu pernah merasa keheningan itu berisik, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian dan itu adalah fenomena ilmiah yang menarik. Ini adalah bukti betapa dinamisnya otak kita dan bagaimana ia terus-menerus berusaha untuk memahami dan merespons lingkungannya, bahkan ketika tidak ada apa-apa untuk direspons. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa persepsi suara bukan hanya tentang apa yang masuk ke telinga kita, tetapi juga tentang bagaimana otak kita mengolah dan menginterpretasikan informasi tersebut. Keheningan yang total ternyata adalah pengalaman sensorik yang sangat kaya, memicu orkestra internal yang seringkali tersembunyi. Mulai sekarang, cobalah luangkan waktu untuk memperhatikan bagaimana tubuhmu bereaksi terhadap keheningan. Apakah kamu mendengar detak jantungmu? Merasakan pikiranmu berpacu? Ini adalah kesempatan untuk lebih memahami diri sendiri dan mekanisme kerja otakmu yang luar biasa. Keheningan bisa menjadi guru yang hebat jika kita mau mendengarkannya. Pada akhirnya, kebisingan dalam keheningan adalah bukti bahwa otak kita adalah organ yang sangat aktif dan adaptif, selalu berusaha mengisi kekosongan dan mencari makna. Jadi, lain kali kamu berada di tempat yang sangat sunyi, ingatlah bahwa suara yang kamu dengar mungkin adalah orkestra internal dari dirimu sendiri. Semoga video ini menambah wawasanmu.